dan berbahagia sampai siang ini Bapak Ibu. Walaupun ini hari Sabtu, tapi kita online-nya Bapak Ibu hari ini kita ini virtual. Saya tadi buat kegiatan CKS online sama guru calon guru bergerak lumayannya CLF Bapak Ibu, diskusi kita siang ini terkait dengan cara kita melihat membacanya tidak saja, tetapi bagaimana memaknai dari apa yang tadi. Terlebih dahulu Bapak Ibu, nama saya Rizky Bestari, Widya Suara LPMP Riau. Ya, ada beberapa yang sudah sering bertemu, berkomunikasi, malahan tetap kita dalam satu pipa dari dinas pendidikan, Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu kepala dari PMS, satu perwakilan dari sekolah yang diundang di sini. Ini angka ini dimulai sejak tahun 2016. Mari kita samakan lagi persepsi kita terkait dengan rapor mutu ini Bapak Ibu. Perkenalannya sambil jalan ya Bapak Ibu ya. Ketika nanti Bapak Ibu bertanya, Bapak Ibu menyebutkan namanya, kemudian nanti mengajukan pertama dari yang lain. Kalau Bapak Ibu mau bertanya, silakan klik raise hand yang ada di layar monitor Bapak Ibu masing-masing. Jangan raise hand yang ada di layar monitor teman sebelah. Kalau Bapak Ibu bisa silakan. Bapak Ibu, target kita hari ini yang pertama adalah diharapkan Bapak Ibu dapat mengakses rapor mutu baik melalui aplikasi Simudik LPMP Riau dan melalui rapor mutu Kemdikbud. Nah, ini yang akan kita lakukan hari ini. Kemudian Bapak Ibu bisa juga mencetak rapor mutunya. Kemudian Bapak Ibu bisa membaca rapor mutu. Yang disebut membaca ini hanya tidak sekedar membaca angka atau tulisan yang ada di rapor mutunya saja, tetapi Bapak Ibu diminta bisa memaknai dari apa yang Bapak Ibu baca. Nah, kemudian Bapak Ibu diharapkan juga dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan. Kenapa hari ini kita harus sambil jalan mengetahui kekuatan dan kelemahan? Karena nanti terkait dengan materi branding sekolah yang akan diberikan oleh Pak Afrizal besok Bapak Ibu. Salah satu dasar untuk Bapak Ibu menentukan branding sekolah Bapak Ibu ya dari hasil analisis rapor. Jadi kita nanti akan coba melihat bagaimana cara untuk melihat kekuatan kelemahan sehingga dari kekuatan yang ada Bapak Ibu bisa menentukan branding sekolah Bapak Ibu. Kalau berbicara terkait dengan rapor mutu. Terkait dengan ini adalah merupakan
sebuah data dan informasi dari hasil proses Menkemdikbud. Jadi rapor mutu yang terdiri dari 8 standar harus mutu Bapak Ibu bagaimana bisa dilihat. Jadi proses pengolahan data ya Bapak Ibu. Pilihan data yang Bapak Ibu isi kemudian diolah oleh PAUD Ditdasmen. Sumber data rapor mutu ini dari instrumen PMP itu untuk standar SK pengelolaan itu sumbernya dari ada juga ini dari rapor mutu hasil pemetaan. Rapor mutu dari hasil pemetaan membantu untuk mengidentifikasi saran Bapak Ibu. Kemudian sekolah dapat mengidentifikasi kelebihan serta kekurangannya sendiri dan merencanakan pengembangan ke depan, memperkuat budaya evaluasi kelembagaan dan analisis sekolah tersebut. Ini yang bisa Bapak Ibu lihat dari rapor mutu. Bapak Ibu mendapatkan masalah dan everyone bentar ini Bapak Ibu silakan diketik menti.com silakan diketik. Saya kasih di sini saya kok hanya lihat di kodenya Bapak Ibu, silakan diklik. Ada 2 pertanyaan tapi dijawab dulu pertanyaan yang pertama. Hapus sekolah Bapak Ibu. Ada yang sudah masuk 16 orang karena belum, ya hanya membaca silakan karena tinggal ketik linknya, diklik Ibu, kemudian di kolomnya itu tinggal diklik saja. Sudah 38 orang yang menyatakan minat pernah ya, antara sudah dan belum ini seimbang. Yang kedua itu hanya yang membaca, sudah membaca dan menganalisis. Wow, belum dan pernah kejar-kejaran Bapak Ibu. Dan 52 orang pernah menganalisis, pernah 55 orang yang menyatakan isi menti.com ya ini kita masih menunggu. Kalau ada Bapak Ibu yang masih mau menyampaikan pendapatnya, apakah Bapak Ibu pernah membaca atau menganalisis rapor mutu sekolah Bapak Ibu? Pernah.
57 orang, 58, saya tunggu sampai 60 pernah, 59, Ibu sampaikan pernah ini dalam artian menjadi perhatian untuknya membaca saja. Nah, untuk Bapak Ibu yang sudah pernah, cara membaca, memaknai dari setiap lapor mutu itu nanti seperti apa. Jadi kalau yang belum nanti bisa saling bertanya dengan Bapak Ibu yang sudah membaca. Nah, sekarang pindah ke slide kedua Bapak Ibu, klik yang kedua, silakan Bapak Ibu klik slide yang kedua. Apa ya? Anak main handphone lah. Silakan Bapak Ibu di slide di klik slide yang kedua. Pergi lah Bu. Udah? Berkelas. Tengok. Mainnya. Kalau kita mau bawa cuma mau ini slide yang kedua Bapak Ibu, ada tanda panah di laptop Bapak Ibu atau di HP Bapak Ibu. Silakan menjawab apa kendala yang ditemui ketika Bapak Ibu membaca atau menganalisis rapor mutu sekolah. Gambar pulang jelas, menentukan tindakan, tenaga dan sarana prasarana. Baru 3 orang. Belum memahami, menyusun laporannya, belum terlalu paham. Wow, tidak ada kendala. Nah, yang tidak ada kendala nanti harus memberikan pendapat, membantu saya untuk menjelaskan nanti ke teman-teman Bapak Ibu peserta yang lain. Coba kalau ada namanya di sini ya, langsung saya minta Bapak Ibu yang jawab tidak ada kendala ini. Ini dominan belum memahami Bapak Ibu kendalanya. Mudah-mudahan sesi hari ini bisa mengatasi yang belum memahami ini. Ada yang kemudian iya sudah 31 orang. Saya tunggu sebanyak yang memberikan jawaban tadi. Belum terlalu paham, gambar kurang jelas, langkah apa yang terbaik, belum terlalu paham nih. Dominan belum terlalu paham. Ada tenaga dan sarana 2, tendik dan sarana ada 2 di sini. Menentukan tindakan, ya nanti kita coba ketika Bapak Ibu sudah tahu kekuatan dan kelemahan, Bapak Ibu bisa nanti menentukan tindakannya apa. 41 orang yang sudah memberikan responnya Bapak Ibu. Ada lagi, silakan. Sudah 44 orang. Ya, 44. Kayaknya berhenti di angka 44 ini. Berarti Bapak Ibu ada 2 pertanyaan yang saya berikan kepada Bapak Ibu tadi. Apakah Bapak Ibu sudah pernah membaca rapor mutu? Sebagian besar dari kita itu sudah pernah membaca rapor mutu, dan yang nomor 2 dari peserta yang menjawab itu belum pernah. Kemudian ketika pertanyaan yang kedua ditanyakan, apakah Bapak Ibu, mungkin ini bagi yang jawab pernah ya, dalam membaca rapor mutu yang
ditemui kendalanya apa. Ternyata ini gambarnya tidak jelas, kemudian kekurangan tenaga dan sarana, kemudian Bapak Ibu lebih banyak menyatakan belum memahami. Mudah-mudahan Bapak Ibu saya ini saya buka terus di refleksi kita awal ini Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu lapor mutu, Bapak Ibu bisa melihat kekuatan dan kelemahan. Nah, dari masalah Bapak Ibu bisa mengidentifikasi permasalahan pada 8 standar. Bisa Bapak Ibu lakukan demikian. Nah, jadi dasar mengidentifikasi masalah harus dilihat dulu kekuatan dan kelemahannya. Bapak Ibu, kemudian untuk Bapak Ibu bisa di sini rapor mutu juga menjadi dasar Bapak Ibu untuk memperkuat budaya evaluasi kelembagaan dan analisis diri sekolah. Di sini Bapak Ibu kita akan coba bersama-sama buka MP tahun 2019, silakan diketik di kolom chatnya Bapak Ibu, diketik di kolom chat pernah SD 46 menyatakan pernah, Bapak Fauzi pernah, Pak Kamil pernah, Pak Zul Effendi, Bu Rina, Bu Baiti, Bu Usianti pernah, sudah pernah. Rata-rata kita sudah pernah ya membuka rapor mutu 2019 ya, bukan rapor mutu 2018 tapi rapor mutu 2019. Pernah SMP 32 pernah, SMP 33 pernah, SMA Bina Mitra Wahana baru membaca belum menganalisa, artinya pernah. SD Tuna Bangsa, Tunas Bangsa pernah. Pak Amril Zainal belum. Nah, ini Pak Amril Zainal, nanti kita belajar di sini Pak Amril ya. Kemudian di sini juga menyatakan pernah SD 61 Pekanbaru pernah, Bu Popi Rahayu pernah, Bu Asri Ramadan SMA Anas baru membaca, artinya pernah. Baru belajar lagi Bu Rifki ya. Yang penting pernah buka gitu. Pernah membaca namun belum mengevaluasi. Oke, SDN 159 pernah. SD Kecamatan Payung Sekaki belum. Oke Ibu, nanti kita coba buka rapor mutu Ibu di sini bersama-sama. Ayo Bu ya, baru membaca udah, Pak udah. Bapak Ibu, jadi hasil yang Bapak Ibu sampaikan di chat ini sudah menyatakan dominan Bapak Ibu sudah pernah membuka rapor mutu Bapak Ibu. Berarti tidak susah nanti kalau saya mengajak Bapak Ibu, mari buka rapor mutu kita masing-masing. Ini Bapak Ibu ya, lihat bagi Bapak Ibu yang belum pernah, untuk bisa melihat rapor mutu, Bapak Ibu bisa mengakses di dua tempat. Kami memfasilitasi juga di LPMP, itu dengan aplikasi SimMudik. Nah, alamatnya Bapak Ibu bisa klik di https://lpmperiau.kemdikbud.go.id dan SimMudik. NPSN sekolah, passwordnya itu NPSN sekolah. Nah, di sini Bapak Ibu bisa membuka rapor mutu sekolah Bapak Ibu. Di dalam
Mudik, kami sudah menuangkan rapor mutu semenjak tahun 2016. Ini cara yang pertama, tempat Bapak Ibu mengakses rapor mutu. Yang kedua, di sini Bapak Ibu juga bisa mengakses rapor link pusat dengan http://pmp.kemdikbud.go.id dengan login sekolah, usernya NPSN, passwordnya kode registrasi. Nah, kalau login dinas, Bapak Ibu yang dari dinas ini menggunakan user atau password sama dengan manajemen PMP. Kalau dinas bisa melihat ke semua sekolah Bapak Ibu. Link ya masing-masing. Sekarang kita lihat bagaimana cara kita mengakses rapor mutunya Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu lihat sebelah Ibu linknya ID Bapak Ibu, kemudian diminta passwordnya, kemudian Bapak Ibu jangan lupa mengisi captcha-nya Bapak Ibu ya. Diklik captcha-nya ini, nanti Bapak Ibu akan diminta untuk mencari apakah gambar bus, apakah zebra, apakah gunung dan sebagainya. Bapak Ibu klik nanti setelah selesai sudah tercentang warna biru pada apakah saya robot atau tidak. Nah, kalau sudah biru silakan nanti login. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu sampai di sini bisa bisa rapor mutunya Bapak Ibu. Boleh sih di layar Bapak Ibu dikasih jempol, Bapak Ibu akan terlihat di layar laptopnya, di layar saya akan terlihat. Silakan dikasih jempol kalau Bapak Ibu bisa memahaminya. Oke, Pak Kamil udah kasih jempol ini ya. Oh ya, P-nya Pak. Bukan ininya, yang reaksi di bawah kanan, di bawah kanan. Ada lihat di bawahnya itu, ada partisipan, chat, share screen, record, kemudian reaksi. Nah, Bapak Ibu pilih sana, pilih gambar jempol, bukan jempolnya. Sudah ya. Kita terlambat tadi. Ya nggak apa-apa Pak, kita belum mulai, damai Pak. Ya, baru akan memulai. Ya. Menti tadi, Bu, gimana Bu? Oh, menti udah lewat, nanti kita ulang lagi Pak. Oke. Iya, nanti Bapak menikmati hasil yang dibuat temannya aja ya. Boleh. Pak ya. Boleh. Iya. Udah Bu, Bapak terima kasih udah. Bapak Ibu udah ketemu jempol atau belum? Sudah, iya. Karena saya lihat ada yang belum kasih jempol ini. Sudah ada ya. Jangan kita, kalau saya sendiri yang ngomong, saya khawatir ini kameranya di off kan, saya mendongeng lagi. Jempolnya Bu. Boleh, asal jangan jempol langsung ya, gambarnya reaksi yang ada di dalam sana. Ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu, sudah saya share layar lagi. Bapak Ibu, saya coba buka Ya. Kalau enggak lah naik ke sana. Kayak gitu kemarin Kak. Mesti mana ya? Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Itu sekolah. Bisa lihat. Gimana Pak? Masa Bapak lupa pula saya? Ya dapat satu yang harga berapa? 300 Pak. Dan lain. Suara makcik. Suaranya Bu. Iya.
Bapak Ibu kita lanjut. Nah di sini cara login, kemudian Bapak Ibu atau kita coba login dulu ya, login ke rapor mutunya. Kita langsung praktek saja karena waktu kita terbatas. Oke, Bapak Ibu tinggal masuk ke rapor mutu. Ya, Bapak Ibu. Halo Pak Wadinur. Silakan di kolom chatnya Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu terlebih dahulu akses ke rapor mutu PMP. Silakan klik linknya. Sambil Assalamualaikum jalan. Bu Reski. Ya, waalaikumsalam Ibu. Di mana kami yang pengawas Bu? Oh iya betul. Ibu pengawas berarti lihat dulu ya Bu ya. Iya. Ibu lihat yang saya tampilkan aja ya. Oke. Ya. Terima kasih Bu. Ya, yang Bapak Ibu yang bisa akses sekarang dinas dan sekolah. Silakan coba kliknya. Kemudian kalau sudah dibuka, jangan lupa masukkan user ID NPSN Bapak Ibu. Kemudian ada login. Kita sekarang hanya login saja, jangan diobrak-abrik. Naik kapal di mana? Naik kapal ke Bekasi? Tempat. Sudah bisa buka Bapak Ibu? Kalau rapor mutu nasional Bapak Ibu NPNP, NPSN dan kode registrasi. Kalau Bapak Ibu dinas pakai user atau pas sama dengan manajemen PMP. Kalau sudah stop sampai di sana dulu. Sekalian langkahnya bertahap Bapak Ibu ya. Maaf Bu Rizky. Ya. Apa? Kode registrasinya maksudnya Ya. gimana nih? Itu pakai yang Bapak sekolah ya? Ya, SMA. Ya, berarti udah langsung apa itu Pak dengan kode registrasi kalau di sekolah Bapak? Atau kalau tidak bisa Bapak Ibu untuk apanya pakai ini saja, pakai SIMUDIK saja. Ya. Ya, kalau misalkan Bapak belum ada kode registrasinya Pak ya, pakai SIMUDIK masuk sini. Bisa buka Pak SIMUDIK-nya? Oh ya Bu, mohon maaf SIMUDIK-nya ya. Bisa Oh ya, klik saya ini ya. Saya kasih linknya ya. Iya betul. Makasih Bu. Sudah Bapak Ibu, udah kelihat di linknya di chat ya. Riau titik SIMUDIK. Ya ini Bu, di kolom chatnya aja diambil Ibu. Sudah saya klik, sudah saya share di kolom chat. Iya. Yang bisa buka rapor mutu PMP Kemdikbud pakai rapor mutu PMP Kemdikbud, yang tidak bisa pakai SIMUDIK aja. Sudah Bapak Ibu? Kalau sudah, saya lanjut ya. Kasih jempol bagi yang sudah Bapak Ibu. Reaksinya kasih jempol bagi yang sudah. Jempol reaksi Bapak Ibu, kasih jempol. Berebut nih maksudnya. Iya. Pak Wadinur sudah. Makasih Pak Wadinur. Ayo jempol yang lain mana? Pak Muhammad sudah. Pak Nurbaiti. Kemudian Bu Rajumian sudah. Kemudian Pak Zul Effendi. Yang terlihat dan terbaca langsung. Bu Emrina. Kemudian Bu Jarinis. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sudah banyak kasih jempolnya. Tidak bisa terbacakan satu-satu lagi. Terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjut setelah Bapak Ibu bisa
ke Sidik atau ke PMP. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu mendownload rapor mutu wilayah sekolah? Nah, ini kita lihat. Ini kalau Bapak Ibu yang Simudik, yang menggunakan Simudik LPMP Riau. Lihat di sini, Bapak Ibu lihat terlebih dahulu ke pojok kirinya. Di sini ada tulisan daftar sekolah. Daftar sekolah, maka Bapak Ibu bisa memilih sekolah Bapak Ibu. Di sini itu, maka D-nya N-nya, alamatnya kosong, kemudian sekolah aktif. Ya, nah di sini kita kan mau mendownload rapor ini. Ada rapor mutu rinci standarnya hanya nilai standarnya saja ya kedua, maka silakan diklik rapor standar. Kemudian kalau ingin rinci dia atau dan itu atau contohnya nanti seperti ini Bapak Ibu yang terdaftar. Jadi Bapak Ibu bisa mencetak rapor yang standar, 8 standarnya terlihat tak rinci. Ini dari ini 8. Stop sambang akses ke sana. Ini bagi yang belum pernah, ini yang membuka. Silakan kasih jempol Bapak. Ya Pak Firman. Nah, Pak Firman cepat ini kasih jempolnya Bapak Ibu. Yang lain. Pak Wadinor jempolnya mana Pak? Bu Ardat ini sudah kelihatan di sini. Walaupun kadang nama yang keluar namanya tapi jempolnya muncul Bapak Ibu. Ini mennya. Bu F. Priani, Bu Pak Malkan sudah. Oke, terima kasih Bapak Edi, Pak Edi, Henry sudah tidak tersebutkan satu, tapi saya bisa melihat ke layar sampai nomor 7. Terima kasih Bapak Ibu, berarti sudah banyak yang dapat rapor mutu sekolah Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lanjut. Ini lanjut dulu Bapak Ibu ya, belum ke membaca. Nah, dengan rapor mutu langsung dengan link Kemdikbud.
dengan link ke di depan Bapak Ibu. Kalau sudah ketemu beranda depan, manajemen PMP rapor mutu 2000 refill PMP 2019. Silakan Bapak Ibu klik yang rapor mutu 2019 rapor mutunya. Silakan. Beranda awalnya ketemu yang seperti ini. Silakan dimasukkan sebagai registrasi setelahnya. Dan saya bukan robot, jangan lupa diklik supaya Bapak Ibu juga bisa akses. Kalau sudah, apa ketemu yang seperti ini Bapak Ibu? Ketemu ini sudah nah ini Bapak Ibu bisa untuk mencetak rapor mutu, kan ada yang gambar unduh Excel Bapak Ibu. Nah, silakan Bapak Ibu sudah kalau simulasi Bapak Ibu jaring laba-laba, ini jaring laba-laba ini dari tahun 2018 kemudian warna hitam 2017, warna hijau 2018, dan warna oranye itu 2000. Sembilan kemudian ada kata batas bawah, kemudian ada batas atas. Nah, modal dasar Bapak Ibu untuk membaca di sini, Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu mendapatkan bintang 5 tersebut sudah berarti dari SMP batasannya seperti apa yang di SMP itu di antara tentang 6,67 sampai ke 7. Jadi kalau misalkan rapor itu sudah berada di SMP, ini sudah bagus, tapi belum kuat. Saya malah lagi sampai akhir tahun 2020 akhirnya dapat SMP sempurna. Nah, nilainya ada di 5,07, rentang nilai 5, artinya SMP Bapak Ibu nilainya Bapak Ibu mendapat bintang 4. Ini itu sampai 6,7.
Kemudian jika rapor mutu sampai dengan 3 maka status Bapak Ibu sekolahnya mendapat pada standar tersebut bintang 3 menyantumkan angka 2,05 sampai dengan halo. Sampai dengan 3 ini Bapak Ibu 2,05 sampai 3,70. Kalau rapor mutunya yang Bapak Ibu baca itu berada di Bapak Ibu berada di SNP 1. Sekarang kita lihat di sini Bapak Ibu. Lihat contohnya di sini. Ini pada satu sekolah, lihat tahun capaian sekolah pada tahun lainnya adalah jika sekolah ini pada tahun 455 dia berada di SNP Bapak Ibu. Buat di kolom chat Bapak Ibu, di SNP berapa setnya Bapak ya? Silakan di kolom chatnya menuju SNP 3 sudah 3. Oke, berada di SNP 3. Yang sekolah yang saya sebutkan tadi Ibu 4,6 SNP 3. Oke, terima kasih semuanya. Kita coba lagi yang untuk berikutnya, yang rapor mutu 2019 Bapak Ibu cari 2000 ini berada di SNP berapa Bapak Ibu? Berapa angka 2019 di sini saya buka di sini di kolom chatnya. Berapa tadi angkanya dan berapa dia posisinya berada di mana? Saya stop. Oke, ini 4 ya. Oke, terima kasih. Sampai kita dengar suaranya dari itu, mungkin dari situ tuh. Dah. Oke, 34. Sekarang kita beralih ke kelemahan. Tambah tadi nila bakar tambahnya. Ya. Nah, gara-gara nila bakar itu ngantuk Pak. Enak makannya tadi. Sekarang Bapak Ibu pilih kelemahannya yang SNP, yang nilainya di bawah SNP 4 dan SNP.
sebutkan angka dari sub indikatornya. Di bawah SNP dan SNP di kolom chat. Saya pantau di kolom chat. Silakan. Saya lihat di kolom chat. Oke, saya share layar. Loncet kan? Loncet ini lah. Bukan itu. Ini loncet ya, Pak? Iya. itu lagi ketidur. Dengan dikasih. Ayo, sudah ada. Apa chatnya suka hilang-hilang Ibu Reni Neltar, SMP 1 Raudatul Rahmah. Ini baru ketemu dua sub. Dia ada berapa coba sub? Ada berapa sub tadi? Saya buka lagi ya supaya yang belum tepat mengisi ini yang berada di bawah yang menjadi kelemahan adalah subindikator yang berada di bawah SNP 4 dan SNP. Ini ada 4 subindikator, 53.1, 53.2, 53.4 dan 53.5. Ada 4. Nah, 1 tadi kan sudah menjadi kekuatan. Nah, sekarang yang 3 yang belum betul buat lagi di kolom chatnya Bapak Ibu. Buat lagi di kolom chatnya. Ada 3 ya kelemahannya. Tidak semuanya, tidak 2, tidak 1, tidak 4. Yang belum tepat silakan buat di kolom chatnya. Bu, chat saya suka hilang-hilang. Waduh, kemana dia itu chatnya Ibu? Antara Bu nih. Aduh, memang layak chat ini. Berbagai cara mengerjai Bu ini chatnya ini. Hilang chat saya. Jangan. Cari Bu Nis. Iya, hilang nih chat saya. Pakai mouse Bu, pakai mouse dipencet-pencet ya. Tahu Pak, saya dipencet-pencet, tapi pencetnya suka hilang. Suka mencet tuh, suka mencet. Jangan lama-lama mencetnya Bu, makanya hilang. Karena saya suka main pencet-pencet nih Pak, makanya hilang nih Pak. Uleni aktif tuh Uleni. Uleni. Kak Epi. Hai. Sehat Kak? Alhamdulillah sehat. Kok nanya-nanya? Sedang daring. Sempat chattingan. Bu Nis. Oi. Orang daring, nggak boleh ribut. Iya. Ibu Resti pening dah. Pencet ya. Salah pencet Bu. Jadi malah saya dah. 5.3, 5.4, 5.1. Ya, yang kekuatannya tadi 5.4 aja, 5.33.5 itu kelemahan. Iya. 2 dengan 4 kelemahan. Kita tampilkan macam mana kita membuatnya sini kan? Dapat video ya. Indikator saya. Nampak video. 3. Awak dan tua-tua tu lah, mau menangkap. Ya. Iya. Jalan. Banyak lagi matikan suara. Suaranya Bu hilang, sorry Bu. Katanya dengar Pak? Halo? Dengar Bu? Ya.
Ibu Ajah Nurhayati masih 1, Ibu Gianti masih 1 buatnya. Cari yang rendah tadi ada berapa? Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk kita semua. Kasih reaksi tepuk tangan. Bukan reaksi tepuk tangan, ada di dekat jempolnya. Nah, itu dia. Apa dengan sini? Yang ini. Iya. Tambah-tambah aja nggak ada mak-maknya, Bu. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi ini dasarnya ya. Dasarnya kita membaca rapor mutu kita. Nah, artinya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah mengetahui maksud dari setiap bagian rapor mutu tadi, maka Bapak Ibu bisa memaknai hasil rapor mutu sekolah Bapak Ibu. Jadi kita tidak hanya sekedar melihat angka, membaca tulisan, tapi Bapak Ibu bisa tahu, oh kalau angka saya 5, sekian, berarti saya berada di SNP berapa. Maka di dalam pikiran Bapak Ibu, untuk tahun 2020 nanti, saya punya waktu lebih kurang 1 tahun untuk menjalani perbaikan supaya bisa mencapai SNP. Jadi kita tahu posisi kita di mana. Kemudian ketika Bapak Ibu melihat juga, kan ada, saya tambahkan di sini, saya buka bata yang saya sebentar, melihatkan ke Bapak Ibu. Mana dia tadi? Kalau dia wakil kan dikurangi jamnya kan 12 jam. Kalau TPMBS mana kan? Lagi lagi. Bapak Ibu lihat di sini. Di sini ada capaian sekolah Bapak Ibu. Ada nilai capaian sekolah Bapak Ibu, ada nilai capaian kabupaten, ada nilai capaian provinsi, ada nilai capaian nasional. Bapak Ibu bisa membaca dari tampilan saya ini? Bisa? Nah, di sini Bapak Ibu juga bisa mengejar ketinggalan Bapak Ibu dari tingkat kabupaten, dari tingkat provinsi, dari tingkat nasional. Misalkan posisi sekolah Bapak Ibu sekarang berada di 5,26. Nah, itu SNP berapa? 5,26. SNP 3. Bapak Ibu lihat kabupaten. Kabupaten itu berada di rata-rata beradanya di SMP berapa? Misalkan SMP 5, SMP 4, maka Bapak Ibu bisa mengimbangi yang kabupaten kota. Jadi bisa mengatur strategi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu tahu posisi Bapak Ibu di mana. Kemudian tadi kita sudah belajar untuk melihat kekuatan dan kelemahan. Ketika Bapak Ibu tahu kekuatan Bapak Ibu bisa mencari branding sekolah Bapak Ibu. Salah satu dasarnya dari sana. Ketika Bapak Ibu bisa melihat kekuatan Bapak Ibu, maka Bapak Ibu bisa mencari branding sekolah Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu mengetahui kelemahan dari rapor mutu sekolah Bapak Ibu, maka Bapak Ibu bisa melakukan identifikasi dari kelemahan tersebut. Bapak Ibu bisa mengelompokkan di standar SKL kelemahannya apa saja, di standar proses isi sampai 8 standar yang lain kelemahannya apa saja. Nanti dari identifikasi masalah Bapak Ibu tersebut, maka Bapak Ibu akan menemukan masalah utamanya. Dari sanalah Bapak Ibu akan membuat sebuah rekomendasi untuk penyelesaian masalah di sekolah Bapak Ibu. Itu nanti kita bahas tuntas di pendampingan ketiga. Sekarang yang sampai di sini dulu Bapak Ibu. Mari kita simulasi. Simulasi, buka rapor mutu Bapak Ibu masing-masing. Apakah mau buka di Simudik atau buka di PMP? Nah, nanti saya akan minta kepada Bapak Ibu, silakan tulis nanti di kolom chatnya sesuai dengan yang saya minta. Bapak Ibu menulis di kolom chatnya ya. Nah, sekarang buka dulu.
Bu Rizky, Ya, boleh tanya dulu Bu. boleh Bu Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rizky, kami mengucapkan terima kasih kepada LPMP. Kami termasuk salah satu sekolah bimbingan daripada LPMP. Ini Bu Rizky, sekolah kami ini kan baru nih Bu. Sekolah saya ini baru lebih kurang 3 tahun. 3 tahun kami baru dapat 1 lapor mutu. Ya, Yaitu 2000 yang baru sekarang ini ya Bu ya. 2017 juga tidak dilihat secara keseluruhannya sudah menuju NP. NSP. Ya. Sub indikatornya ada nilainya itu rendah. Nah, jadi nilainya rendah. Kenapa nilainya rendah? Berarti ada dari data Dapodik. Iya, betul. Data Dapodik itu ya. Ya. Terus Ada yang bilang ada memang kurang nih kami. Memang kurang dengan data Dapodik. Maklum lah Bu, sekolah-sekolah baru. Jadi bisa juga membaca lapor mutu ini dan perbaiki nanti apa-apa yang kami kurang, dan kami berhari LPMP yang sangat pas. Yang sangat kurang. Nah, itulah yang ada di sini. Mungkin sekolah saya yang paling terbaru Bu, berumur baru 3 tahun. Terima kasih Bu Miss. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Miss Rawati. Nanti di pendampingan ketiga kita akan membantu Ibu untuk membuat sebuah rekomendasi. Nah, yang kurang-kurang ini mau kita apa? Belum kita mulai, saya mau mengajak Bapak Ibu bermain terlebih dahulu. Kita manfaatkan kolom chat kita, walaupun ini daring, takut ngantuk saya. Ketika tangan saya seperti ini, itu artinya besar dan disimbolkan angka 1. Ya Bapak Ibu, ketika tangan saya seperti ini, itu artinya besar dan disimbolkan angka 1. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa? Ketika tangan saya seperti ini, itu artinya kecil, disimbolkan angka 2. Konsentrasi, yang ngantuk ketahuan, yang nggak nulis berarti ngantuk. Saya pantau di kolom chat ya. Sekarang saya mengajak Bapak Ibu mengetik, tidak dengan suara. Lihat suara, lihat suara. Lihat tangan saya, ya Pak Irmanto ya. Di Pak Irmanto ketemu lagi. Kita mulai Bapak Ibu ya, angka 1. Kita mulai dari hitungan ketiga. 1, 2, 3. Besar. Bilang Bu. Apa? Kecil. Kecil. Jangan suara. Angka. Besar. Kecil. 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 Besar. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Kasih reaksinya juga Bapak Ibu. Terima kasih. Mudah-mudahan ngantuknya sudah hilang. Nah, sekarang Bapak Ibu sudah buka bukunya. Terima kasih Bapak Ibu. Ada yang Bu Siti Aropa
buatnya 21121112 ini. Yang penting ya Pak ya. Pak Nurizal udah selesai Pak. Pak Nurizal udah lapor. Bapak Ibu, saya minta Bapak Ibu di kolom chatnya, saya minta cara Bapak Ibu membuat ya nanti angka dari Bapak Ibu yang menyebut, terus Bapak Ibu tuliskan di kolom chat, bunyikan angka standarnya berapa, apakah menuju SNP 1, menuju SNP 2 atau SNP ya. Kita lihat, mari permainannya kita mulai. Standar prosesnya siap dengan permintaan angka yang saya sampaikan ke Bapak Ibu. Buka dulu standar prosesnya. Proses melalui simulik maupun rapor mutu. Sementara Bapak Ibu buka, saya tanya Pak Markis, kita sampai jam berapa ya? Bantu jawab ya. Iya, bantu jawab Bu. Jam 2:30 kita selesai. Oh, 2:30. Berarti masih ada waktu kita. Sama dengan besok 2:30 juga, cuma jam 10 Oh iya, mulainya. terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Kemudian tolong sekalian, absennya masih banyak ya, sekitar 35 orang belum. Bu, nanti 10 menit sebelum penutupan nanti diserahkan ke Bunda untuk penyelesaian absennya ya Bun ya. Ya, sekarang pun boleh nih, tolong diingatkan, saling mengingatkan. Yang surat absen Bapak Ibu, absen. ya, Sambil membuka rapor mutu di standar proses absen. Sudah Bapak Ibu, rapor mutunya sudah. Nah, sekarang tuliskan di kolom nilai standar dan sedang berada di SNP berapakah Bapak Ibu. Diketik. SNP-nya belum dibuat Ibu Karyati. Berada, oh sudah SNP. Oke ya. Standar proses. Nilai angkanya berapa? Sedang posisi di mana? Pak Ilham, ini posisinya 699 di mana? Di SNP apa SNP 4? Caranya Bapak El Wisnu berada di SNP berapa? Tidak angkanya. Berapa? Berapa? Provinsi deh. Bu Yulisna Yunus, ini SNP-nya angkanya berapa? Tidak SNP-nya saja. Bukan sekolah yang bukan di TU-nya. Bukan ke provinsi. Silakan. Oh, Ibu Sri Rahmat kan belum. Ya. Pak Muhammad Salim, ini posisi SMP-nya di mana? Tidak angka saja ya. Nah, ini Ibu Yanti Elvina, coba dicek lagi 699 apakah benar di SNP 4. Coba dicek lagi rentang nilainya, Ibu Yanti Elvina. Ibu, ini OP 29, SDN 29, 697 SNP 4. Apakah betul? Coba dicek lagi. Lanjut, ayo. Ini peserta kita di sini ada sekitar 152 dikurangi dengan panitia dan narasumber, lebih kurang kita 140-an. Tapi yang menulis di kolom chat baru sedikit. Kecuali Bapak Ibu pengawas mungkin kalau tidak bisa akses tidak masalah, ini sekolah dulu. Kalau Bapak Ibu pengawas sudah
bertungkus lumus. Apa Pak Kamil kalau sudah lama-lama di situ Pak Kamil? Bertungkus lumus ya. Kalau Bapak Ibu pengawas ini sudah makanannya sehari-hari sepanjang tahun sejak 2016. Oke, 699. Oke, lanjut sekolah ya. Ini saya lihat di sini Bapak Ibu rata-rata sudah di SMP. Sudah berada di SMP kita rata-rata di sini Bapak Ibu. Oke, stop Bapak Ibu. Kita ke pertanyaan yang kedua. Ya, ke pertanyaan yang kedua kita stop ya. Ini SD 9 ralat 69 ya. Nah, sudah di SMP ya. SMA 15 6,28, SMP 4. Oke, nah sekarang kita berdasarkan kepada indikatornya terlebih dahulu Bapak Ibu. Sekarang pertanyaannya, standar proses memiliki berapa indikator? Inilah. Matikan apanya? Ada berapa? Oke, ada tiga. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Nah, sekarang lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari 3 indikator yang masuk kategori kekuatan indikator keberapa di sekolah Bapak Ibu? Ketik di kolom chat yang menjadi kekuatan indikator keberapa? Ketik di kolom chat. Sebutkan semuanya. Apakah 1, apakah 2, apakah 3, atau tiga-tiganya? Tiga-tiganya kan? Buat semuanya, angkanya dibuat. Kalau 3 buat kodenya semua. Kalau 1 buat 1, kalau 2 buat 2. Kalau ada yang sudah tiga-tiganya, ada yang 1, ada yang 2. Kalau misalkan sekolah Bapak Ibu belum mencapai SNP 4 dan SNP, dibuat keterangan belum dibuat angka 0 saja. Buat keterangan angka 0 saja. Oke, di sini silakan Bapak Ibu pengawas sekalian dilihat punya sekolahnya masing-masing ya. Mana Bu Aprida tak muncul? Ya. Apa? Mana Ibu punya Ibu? Gitu. 1, 3, 2 ya. Kalau tidak ada sekolahnya menulis di WA. Ini sekalian juga memberikan informasi kepada Bapak Ibu pengawas. Mana sekolahnya Pak? Sudah, ya. Tidak tidur Pak. Ini saya kelihatan Pak Wadinur ngangguk-ngangguk ini menikmati chat dari sekolahnya ini Pak. Kita belum mana? Ayo silakan Bapak Ibu pengawas silakan. Nah, oke, di stop. Sekarang saya minta di stop Bapak Ibu. Saya minta dari pengawas untuk satu orang pengawas membacakan hasil dari yang dibuat oleh sekolahnya terdata di kolom chat. Silakan, siapa pengawas yang mau? Silakan. Bu Afrida muncul nak? Yang mau klik reaksi jempol ya, yang mau reaksi jempol. Ayo Bapak Ibu pengawas, mana jempolnya? Mana jempolnya Bapak Ibu pengawas? Besok saya mau silakan Bu Arni, dihidupkan dulu audionya Ibu, belum di unmute. Bu Arni audionya di unmute kan. Nah, udah termute lagi Bu. Masih Ibu mute kan Ibu? Bilang dulu tanda ya? garis. Ini ada dari SM kan Bu?
Ya. SMK Kesehatan. Aku coba Udah naik ke atas, oke. SMK, iya Kesehatan ada ini. Bentar, Bu. Ya. Udah jauh. Udahnya. Nah, SMK Pak Irham ini Bu, mana ya Pak Irham tadi? 31 nih. 32. Ya. Berarti satu aja cukup Ibu. Satu aja cukup. Ya, berarti ada indikator ya. Ya. Ditulisnya di sini 3.1. Bukan angkanya. Bukan indikator. Iya. 3.1. Nah, cuman Ya. ya. Terima kasih Ibu Arni. SMK Udah. perbankan ini Dari mana lagi? sih juga hampir sama. Oke, ya. Terima kasih Bu. Bapak Ibu kasih reaksinya, kasih tepuk tangan. Nah, terima kasih Bapak Ibu ya, tepuk tangan untuk Bu Arni. Sekarang yang kedua, simulasi kita yang kedua, titik 2 pada standar proses tadi. Bapak Ibu pengawas mohon dicek kolom chatnya. Buka indikator 3.2. Ada berapa sub indikator pada indikator tersebut? Bapak Ibu tuliskan angkanya ada berapa. Bapak Ibu pengawas coba dicek apakah sekolahnya sudah tepat menyebutkan atau bagaimana. Dicek, diketik. 15 Diketik 3.2 ada berapa sub indikator? Mas 15 Kak. Totalnya disebutkan. Diketik, tidak disampaikan. Nah ini Bu Rajunia, ini kenapa ada duanya? SDN 177 Pekanbaru, perbaiki, buka lagi. Ada berapa sub indikator? 3.2, bukan 2 ya. Bapak Ibu pengawas mohon bantu lihat kalau oke, salah ketik ya Bu, nggak apa-apa. Bu Bapak Ibu pengawas, kalau misalkan ada yang tidak tepat yang disampaikan oleh sekolahnya, mungkin nanti selesai ini perlu penjelasan lebih untuk Bapak Ibu. Kita belajar membaca. Ya 15. Tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Kasih reaksi, bukan tepuk tangan, reaksi Ibu. Sudah? Nah, di standar proses Bapak Ibu pengawas ini buat ini, perhatikan sekolah Bapak Ibu masing-masing. Sekarang diminta Bapak Ibu yang menjadi ini kode sub indikatornya saja, yang menjadi kekuatan di sekolah Bapak Ibu pada standar proses. Silakan. Tidak ada yang ngantuk. Kalau ada yang ngantuk ketahuan sama pengawasnya. Bu Rizky, chatnya kabur nih, kemana ya? Oh, dilihat lagi Ibu. Dilihat di bawahnya Ibu. Iya, ini dia. Ya. Coba Bu klik di bawah. Kemudian diklik ada keterangan dekat partisipan, chat, share screen. Nah, klik chatnya. Ya. Buat kode sub indikator 3 ya. Kode sub indikator yang menjadi kekuatan pada indikator 3.2 di sekolah Bapak Ibu ada berapa sub indikator? Silakan. Ya, titik 22, 23, 24, 25, 26. Itu sudah. 11, 12, 13, 14, 15. Itu nggak ada suara.
Patuh bukan Kak. Kalau yang patuh berarti kan Elida, di add mode Bu Elida. oh ya. Yang menjadi kelemahan. Sabarlah bro. Kekuatan bukan kelemahan. Kekuatan. Ya bro. Yang buat kelemahan 3.3.21. Bapak Ibu pengawas silakan dilihat. Chatnya nggak bisa dijawab, jadinya nggak nampak. Aduh, kemana ini? Ada di kolom, ada Ibu tempat Ibu mute, stop video, partisipan, chat, share screen. Nah Ibu klik yang chatnya. Yang chatnya nggak ada, partisipan ada, share ada, reaksi ada. Terus aja Bu Reski bisa ditekan kontrol H. Tekan kontrol. ALTH. Apa Pak? ALTH. Kontrol. Ganti ALTH. Alternatif H. Keyboardnya ada kabur gitu Pak. Nampak dong. Bu Reski. Ya. Untuk chatnya bisa ditekan ALT tambah tombol H. Tekan ALT, tekan tombol H juga. 2 tombol sekali tekan. Nah itu Pak Markis mengatakan itu. Jangan pakai jempol tekannya ya, pakai kelingking. Kalau pakai jempol tombol ALT ditambah tombol H. Jadi ada 2 tombol sekali tekan. Nanti di pencetnya apa? A, pencet, L, pencet, T, pencet. Ayang gitu. 2 tombol kali itu 4 jadinya Pak. Mana dia ALT? hilang sekolah saya tadi. Pak, kemana itu sekolahnya Pak? Masuk jadi lari cepat, lari ke atas. Coba nanti nanti Bapak salah seorang dari Bapak Ibu pengawas menyampaikan pendapatnya ya. Jadi harus awas di awal. Pendapatan atau pendapat? Pendapat kalau Pendapatan nanti. Bu Resti boleh tanya Bu Resti? boleh Pak, sambil yang lain silakan. Setelah kita mencari, sudah kita ketemukan kelemahan dan kekuatannya. Untuk cara kita merekomendasikan dari titik kelemahan kita itu gimana caranya Bu Resti? Oh ya, sebenarnya ini pembahasan kita nanti di pendampingan berikutnya Pak. Itu Bu ya. Ya, saya hanya menggambarkan secara ringkas saja dulu, belum kita praktekkan. Jadi nanti dari kelemahan ini Bapak Ibu melakukan identifikasi masalah. Bapak Ibu identifikasi. Jadi dilihat masalah-masalahnya, standar proses yang menjadi masalah apa, standar kelulusan yang menjadi masalah apa. Nah, dari identifikasi masalah yang sudah Bapak Ibu temukan nanti, kemudian Bapak Ibu menentukan masalah utama. Nah, dari masalah utama inilah nanti Bapak Ibu bisa membuat sebuah gagasan inovasi. Gagasan inovasi yang disebut dengan rekomendasinya nanti. Jadi sekolah untuk mengatasi masalah-masalah yang teridentifikasi dan dituangkan ke dalam masalah utama, apa gagasan inovasinya nanti. Jadi itu besok di pendampingan berikutnya kita simulasi ya Pak ya. Ya, terima kasih. Sama-sama. Tapi kan dia kan Bu jadi sedang pelajarannya kan. Kemarin kita tahu loh. Ketika ini ada standar semua. Nggak pernah kita mau nilai dan apa sih kita di mana Pak. Oh, Nurbaiti kok berubah wajahnya? Mantap Bu. Budi Luhur.
Sudah. Nah, sudah saya lihat sudah banyak. Nah, sekarang saya minta pendapat dari Bapak Ibu pengawas dari hasil yang dipantau terhadap sekolah. Silakan Bapak Ibu pengawas, siapa yang mau memberikan pendapatnya? Baik, Ibu. Ya, silakan Bu. Baik Ibu, terima kasih Bu Bestari. Saya dari pengawas 50 Bu. Ya. Setelah saya melihat nih dari sekolah binaan ada beberapa sekolah yang ikut. Kemudian dari rapor mutu yang sudah saya baca dari standar proses yang di sini ada indikator dan subindikator. Ya. Dari nilai yang diperoleh untuk rapor mutu 2019, sekolah ini sudah mencapai nilai 7. Ya. Kemudian ada 6,9 dari 15 subindikator dan 6 untuk Ibu pengawas Bu Sarmiati, silakan kontaminasi karena saya tepuk tangan. Bu Yulwita pasti terkontaminasi sama saya. Iya. Nah, Bapak Ibu lanjut yang kedua. Silakan Bapak Ibu pengawas nanti gantian menyampaikan. Silakan buat kodenya terkait dengan kelemahan pada subindikator di standar tersebut, di indikator tersebut. Kode subindikatornya saja yang menjadi kelemahan. Kok nggak muncul? Yang menjadi kelemahan. Tinggal 10 menit lagi. Iya, tinggal 10 menit lagi. Karena sama Tidak terasa ya Pak ya, kalau kita bekerja bersama-sama waktu tidak terasa berlalunya. Wah, tidak ada kelemahan SDI Fatimah. SMA Setia tidak ada, Setia Dharma tidak ada. Banyak yang tidak ada Bapak Ibu ya. Oke, kelemahan tidak ada, bagus nih. Berarti di standar proses banyak yang tidak ada lemah, tidak ada kelemahan. Ya. Iya. Tidaknya. Udah dulu. Tidak kita. Saya nanti menyebutkan nama sekolah, kemudian Bapak Ibu pengawasnya menyampaikan hasil pengamatannya di kolom chat. Ya, ganti strategi lagi. Saya menyebutkan nama sekolahnya. Nah, yang merasa jadi pengawas di sana, silakan sebutkan kondisi sekolahnya bagaimana. Pengawas SMA 16 ada tuh Bu Pida. Oh iya ada Pak. Nanti kita Cari Bu Pida. Kena Bu Pida. Suaranya Bu Pida. Bantuannya Bu Pida. Suaranya. yang ada yang belum notifikan kan? Ya, cuma satu. Dan cuma Bu Pida untuk SMA 16. sekolah ada sertifikat sekolah merah. Wajah Pak Kamil kayak pelangi belang-belang. Iya. Lagi berbunga-bunga. Balik dari Jastra potang nak. Bu Reski. Bu Reski. Dengar ya. saya udah masuk. Halo, ya. Reski ada yang bertanya Pak Kamil di Iya, rupanya suara saya termutkan. Silakan Jadi Pak walaupun Kamil. mungkin belum habis yang ngetik kelemahannya di sini ya. Iya. Tapi kalau kita
kita lihat dengan kita bandingkan dengan kekuatan tadi, itu jauh lebih presentasi itu lebih tinggi ya, itu kekuatan. Jadi rapor ini nanti kan akan dianalisis. Iya Pak. Ya, akan dianalisis dan nilainya itu kan sudah katakanlah bagus semua seperti itu. Iya. Nah, kita tidak suzon, kita tidak apa istilahnya ya. Tetapi sebenarnya sebelum dianalisis ya, sebaiknya diverifikasi dulu. Betul. Ya, sebaiknya diverifikasi dulu. Kemarin juga bersama Pak kita menyusun itu instrumen verifikasinya supaya analisisnya berjalan dengan baik ya. Artinya yang dianalisis itu, yang hasil analisis itu akan masuk ke RKS. Hasil analisisnya akan masuk ke dalam RKS. Itu alangkah baiknya sebelum dianalisis bareng diverifikasi. Kita tidak suzon, tapi kan kita ingin balik data. Maaf nih bagi Bapak Ibu kepala sekolah ini maaf PMP. Jika kita lakukan dalam keadaan tidak jujur, ya maaf sekali lagi saya mohon maaf, ia akan melahirkan rapor yang bohong. Ya, artinya kalau rapor yang bohong itu yang kita analisis, akibatnya itu RKAS-nya juga bohong. Ya. Jadi mungkin ini perlu verifikasi, tapi yang pasti betul. Ya, terima kasih Pak Kamil, ini mengingatkan untuk kita semua Bapak Ibu, betul. Jadi sebelum kita melakukan analisis terhadap rapor kita, pengalaman kami LPMP mengambil sampel ke beberapa sekolah di 13 kabupaten kota. Kami melakukan ada sekolah yang SMP tetapi di bukti fisik sudah SMP, sehingga kami memberikan ada sekolah yang menyatakan bukti fisiknya ini sangat lengkap, itu sesuai dengan kami menyatakan walaupun tidak bisa kita rugi, jadi masukkan untuk sekolah bahwa sebenarnya sekolahnya itu sudah kami minta bantu juga kepada Bapak Ibu pengawas hasil rapor mutu yang dibuat oleh sekolah. Bapak Ibu, langkah kita mengisi rapor mutu ini itu si kebaikannya ya Bapak Ibu, namanya juga evaluasi diri sekolah Bapak Ibu ya, supaya nanti Bapak Ibu bisa sudah Bapak Ibu temui dari. Jadi ketika nanti rapor mutu jangan dikira nanti kalau rapor mutunya rendah akreditasinya bermasalah. Tidak Bapak Ibu. Bapak Ibu asesor di akreditasi itu sudah paham. Kalau di EDS itu kan untuk Bapak Ibu mendapatkan informasi supaya bisa terakreditasi kesiapan dan yang harus Bapak Ibu lengkapi. Ketika penilaian akreditasi turun, asesor akreditasi turun, Bapak Ibu sudah lengkap semua karena informasinya itu diberikan oleh PMP. Nah ini antara akreditasi dan PMP itu satu kesatuan, karena rapor mutu akan membimbing Bapak Ibu untuk siap melaksanakan akreditasi
1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun yang berikutnya. Itu dia Bapak Ibu. Saya minta besok untuk khusus Bapak Ibu pengawas itu namanya di rename. Coba dilihat di partisipan khusus Bapak Ibu pengawas, di partisipannya dilihat kan ada keluar, ada nama Bapak Ibu, kemudian ada keluar mood dan more. Ada Bapak Ibu? Nah mood tadi klik more tersebut, kemudian di name Bu pengawas strip nama Bapak Ibu. Rename. Ya. Rename. Klik rename kan keluar Rename. keluar itu. Rename yang ada. Ya. Terus? Nah, diklik rename-nya Bu Pengawas Ami. Ani Mulyati gitu ya, Bu? Iya, betul. Di depannya Iya. pengawas. Di depannya pengawas strip. Kita saling ini ya, bekerja sama nanti Bapak Ibu juga. Ya, Bu. Sudah ada. Bapak Ibu yang terakhir sebelum kita selesaikan sesi ini, sebelum saya serahkan ke panitia, saya minta Bapak Ibu mengisi ini Bapak Ibu, saya share di kolom chat Bapak Ibu ya. Silakan isi lagi kolom chatnya sebentar. Silakan klik Bapak Ibu dan diisi. Beda, Bang. Silakan diklik dan diisi Bapak Ibu. Bisa. Besoknya hari Jumat. Ya, silakan Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Besok. Oh ya, nanti kita tanya sama Bu Rizky ya Bu. Bu ya. Tuh. Berikan pengumuman ada pembeli tanggung jawab Bapak Ibu. 1 orang baru 1 orang yang menyatakan belum bisa secara bagi bisa kan bulan 2, 3 ada 4 katakan 52 orang sudah mengisi. Silakan 53 orang yang sudah menyatakan. Amin putri Pak. Kan 53 saja yang menyatakan apa 23 saja cukup ya. Terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah ada yang ngantuk, karena kalau ngantuk ketahuan tidak mengisi di kolom chat. Tidak usah reaksi.
angkat di jam dan berikan senyuman yang terindah di antara dua jari yang Bapak berikan jempol ini. Senyum. Tidak ada senyum lagi.